Perkenalkan, nama saya Ronaldo Carlos. Sini saya akan menjelaskan tentang mengetahui risiko keluarga dan pekerjaan pada usia lanjut. Masalah umum yang dialami lanjut usia yang berhubungan dengan kesehatan fisik, yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit. Karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Ditemukan bahwa lanjut usia menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan ketuaan, antara lain diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, dan asma, sehingga menyebabkan aktivitas bekerja terganggu. Penurunan kondisi fisik lanjut usia berpengaruh pada kondisi psikis. Kondisi kesehatan mental lanjut usia mempengaruhi berbagai kondisi lanjut usia lain seperti kondisi ekonomi yang menyebabkan orang lanjut usia tidak dapat bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan kondisi sosial yang menyebabkan kurangnya hubungan sosial antara lanjut usia dengan masyarakat. Masalah ekonomi yang dialami orang lanjut usia adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, rekreasi, dan sosial. Terima kasih. Penilaian penyesuaian diri dengan usia lanjut. Menurut Schneider, penyesuaian diri dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup suatu respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri individu tersebut dengan tuntutan dari dunia luar atau lingkungan tempat dia tinggal. Menurut Harlock, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menilai jenis penyesuaian diri yang dilakukan individu lanjut usia. Apakah itu baik atau tidak? Yang pertama yaitu kualitas pola perilaku. Ada dua teori yang berbeda dan bertolak belakang mengenai keberhasilan individu lanjut usia, yaitu teori aktivitas dan juga teori pelepasan diri. Menurut teori aktivitas atau activity theory, pria maupun wanita seharusnya tetap merawat berbagai sikap dan kegiatan semasa usia madya selama mungkin, dan kemudian mencari kegiatan pengganti untuk berbagai kegiatan yang harus ditinggalkan sebagai pengganti pekerjaan apabila pensiun. Mengganti organisasi perkumpulan yang harus ditinggalkan karena alasan keuangan atau hal-hal lainnya. Pengganti teman atau kerabat keluarga yang telah meninggal atau pindah ke lingkungan lain. Yang kedua yaitu menurut teori pelepasan diri atau disengagement theory. Baik pria maupun wanita secara sukarela dilakukan atau tidak membatasi keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan individu berusia madya. Lanjut usia menghentikan hubungan langsung dengan orang lain, misalnya bebas berbuat sesuka hati apabila menyenanginya. Lakukan hal-hal penting menurut individu tanpa mempedulikan perasaan-perasaan orang lain tentang individu tersebut. Yang kedua yaitu perubahan dalam perilaku emosional. Berbagai penelitian tentang individu lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia cenderung menjadi apatis dalam kehidupan, kurang responsif dibanding ketika ia masih muda, dan juga respon-respon emosional lebih spesifik, kurang bervariasi, dan juga kurang mengena pada suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu perubahan kepribadian. Individu lanjut usia tanpa menghiraukan pola-pola kepribadian di masa mudanya berkembang menjadi individu yang mungkin menjengkelkan dengan sifat-sifat mudah marah, pelit, suka bertengkar, banyak menuntut, dan juga egois. Yang keempat yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan lanjut usia dapat ditunjang oleh beberapa kondisi seperti memiliki kenangan yang menggembirakan, bebas untuk mencapai gaya hidup yang diinginkan, dan juga sikap yang realistis terhadap kenyataan. Tentang perubahan dalam perilaku emosional, perubahan kepribadian, dan kebahagiaan pada lansia.
Perubahan dalam perilaku emosional pada lansia seperti sering muncul perasaan pesimis, timbulnya perasaan tidak aman dan cemas, adanya kekacauan mental akut, merasa terancam akan timbulnya suatu penyakit atau takut ditelantarkan karena tidak berguna lagi. Emosi serta perasaan para lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. Terkadang emosi dan perasaan mereka mudah sedih, kecewa, marah, dan kadang mereka bahagia. Maka dari itu, butuh ekstra kesabaran dalam merawat para lansia dalam menjalani kehidupan hari tuanya. Selanjutnya yaitu perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Yang pertama, perubahan kepribadian. Perubahan aspek kepribadian pada lansia dapat dibedakan berdasarkan 5 tipe kepribadian lansia. Tipe yang pertama yaitu kepribadian konstruktif. Biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang, dan mantap sampai masa tua. Yang kedua yaitu tipe kepribadian mandiri. Pada tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Ketiga yaitu tipe kepribadian bergantung. Pada tipe ini sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Keempat yaitu tipe kepribadian bermusuhan. Pada tipe ini setelah memasuki masa lansia tetap merasa tidak puas dengan kehidupan. Dan yang kelima yaitu tipe kepribadian kritik diri. Lansia dengan tipe ini secara umum terlihat sengsara. Ia menjadi sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Lalu perubahan kebahagiaan. Lansia akan merasa bahagia apabila mendapatkan dukungan sosial yang membuat lansia merasa nyaman, tentram, dan damai dalam menjalani kehidupannya. Dukungan atau bantuan yang dibutuhkan oleh lanjut usia biasanya didapatkan dari bermacam-macam sumber seperti keluarga, teman, dokter, atau profesional dan organisasi kemasyarakatan. Maka dapat diambil kesimpulan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan kebahagiaan pada lanjut usia. Jika semakin tinggi dukungan keluarga, maka semakin tinggi pula kebahagiaan pada lanjut usia. Namun sebaliknya, jika semakin rendah dukungan keluarga yang diberikan, maka semakin rendah pula kebahagiaan pada lanjut usia.